Pemirsa Hasanah, masjid di daerah Serpong, Tangerang ini setiap harinya menyediakan makanan dan minuman gratis, bahkan es krim bagi anak-anak. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah dan juga sebagai rasa kepedulian masjid terhadap masyarakat sekitar, serta menyemangati umat untuk beribadah. Namun di sisi lain, langkah ini menimbulkan pertanyaan, mengapa masyarakat harus diberikan fasilitas yang nyaman terlebih dahulu agar mau mendatangi masjid? Bukankah sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam untuk selalu memakmurkan masjid? Masjid merupakan tempat ibadah sekaligus menjadi pusat pembelajaran agama bagi muslim. Namun, masjid yang seharusnya diramaikan oleh para kaum muslim justru seringkali terlihat sepi. Hanya diramaikan ketika waktu-waktu tertentu seperti di hari Jumat dan jam-jam sholat tertentu saja. Hal ini pula yang mendorong masjid ini memberikan makanan gratis dan minuman serta es krim setiap hari. Sehingga setiap hari masjid ini selalu dipenuhi oleh makanan di kala siang hari untuk membangun kembali semangat masyarakat dalam memakmurkan masjid. Sejak berdiri musola sampai masjid, yang mengisi jemaah di sini itu hanya orang-orang sekitar saja. Banyak orang-orang di luar sana ya tidak mau singgah ke masjid, lebih senang singgah ke plaza, ke mal-mal. Setelah kita pelajari ternyata mal itu ramai karena pengurusnya ramah, segalanya ada. Nah, kita mencoba sebagaimana Rasulullah SAW lakukan dulu di Masjid Nabawi. Semuanya ada. Sehingga setelah itu kita adakan, ternyata jemaah semakin ramai seperti yang hari ini kita lihat bersama. Memberikan berbagai makanan gratis sudah dilakukan oleh Masjid Raudatul Hakim ini sejak tahun 2013. Setiap harinya bisa menyediakan ratusan porsi nasi untuk makan siang para jamaah. Dari awal yang hanya berjumlah sedikit, hingga kini bisa menyediakan rata-rata hingga 800 porsi nasi. Meski dengan menyediakan makanan siang setiap hari, kemudian membuat banyak orang datang hanya untuk makan, bukan niat ibadah. Namun begitu, pihak masjid yakin pada saatnya mereka akan semakin tulus datang beribadah. Ya, enggak apa-apa. Kita hanya berdoa kepada Allah supaya mereka dapat hidayah. Bayangkan, orang datang ke masjid walaupun niatnya untuk makan, setiap langkahnya menuju ke masjid akan menaikkan derajatnya. Langkah berikutnya menggugurkan dosa. Seperti itu. Makanya kita siapkan makanan itu sengaja di pelataran masjid. Mudah-mudahan dengan singgahnya dia ke masjid, ya kan, Allah memberikan hidayah, dia jadi senang datang ke masjid, dia senang ibadah. Seperti itu. Itu sebenarnya hanya bagian dari bagaimana orang senang datang ke masjid. Ternyata langkah masjid menyediakan makanan gratis setiap hari menjadikan magnet bagi masyarakat untuk datang dan beribadah di masjid. Jumlah jemaah pun terus meningkat. Perubahan jemaah semakin senang berlama-lama di masjid. Sudah itu kita hidupkan juga ekonomi juga semakin berkembang di sekitar sini. Banyak pedagang-pedagang, bahkan kita juga membuat toserba ya, dengan hashtagnya halal, murah dan menguntungkan, seperti gitu. Ya alhamdulillah sih hampir setiap hari di sini, karena kantor di depan kantor saya dan tinggal juga di sebelah, di komplek sebelah, jadi hampir setiap hari saya di sini. Ya alhamdulillah kalau di sini itu suasananya enak, tenang, terus kekeluarganya juga tinggi. Kita setiap hari Jumat ini ada makan bersama, terus juga hampir setiap hari itu siang ada makan siang juga, disediakan sama masjid, jadi nggak perlu susah-susah, kita nyari makan di sini aja. Pertama sih tempat yang nyaman, lama-lama tertarik buat ibadah, terus ikut juga tausiah segala macam. Jadi kita saling tertarik gitu kan. Itu pintar trik manajemen masjid sini gitu. Tadinya nggak tertarik buat ibadah, lama-lama tertarik kitanya gitu. Memiliki kegiatan positif seperti ini menjadi salah satu solusi untuk bisa mendekatkan jamaah terhadap masjid. Namun sebenarnya ini juga dapat menguji keikhlasan seorang muslim, seberapa tuluskah mereka melangkah ke masjid dengan niat untuk beribadah. Memberi makan kepada orang lain bukan ibadah biasa dalam agama.
Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Sahihnya tentang kisah seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang telah menghambakan dirinya kepada Allah selama 60 tahun lebih. Pada suatu hari, ahli ibadah itu keluar dari peribadatannya. Secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu merayunya sehingga ia lupa diri lalu berzina dengannya. Setelah berzina, muncullah penyesalan mendalam pada diri sang ahli ibadah. Ia menangis hebat hingga akhirnya pingsan. Ketika sadar, ia masih juga menyesali perbuatannya. Di tengah tangis pilunya, datanglah seorang pengemis lapar meminta belas kasihan. Kebetulan, di tangannya ada 2 potong roti, lalu disedekahkan kepada pengemis itu. Nafsu makan ahli ibadah itu hilang sama sekali, dikalahkan penyesalannya yang mendalam. Di tengah kepiluan itu, akhirnya ia pun meninggal. Di akhirat, ternyata amal ibadahnya selama 60 tahun masih lebih ringan dibanding dengan satu perbuatan keji yang terlanjur dilakukannya. Kemudian, setelah kebaikannya berupa sedekah 2 potong roti itu diikut sertakan, menjadi beratlah amal kebaikannya. Maka, dia pun diampuni. Ibadah demi ibadah kita tidak cukup untuk meraih surganya Allah. Salat, zikir, tilawah, puasa, bahkan haji sekalipun belum tentu menjamin keselamatan kita di akhirat nanti. Apalagi maksiat demi maksiat kita tak kunjung berhenti. Jangan kira ibadah lahiriah kita sudah pasti memasukkan kita ke surga. Ibadah ritual kita yang sifatnya pribadi tidak lengkap tanpa diiringi dengan amal sosial kita. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, Al-Hakim atau Broni. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang terbaik di dalam agama Islam? Maka Rasul menjawab, yaitu kamu memberi makan kepada orang lain dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, wahai manusia, aku meminta makanan kepadamu, namun engkau tidak memberi makan kepadaku. Manusia berkata, wahai Tuhan, bagaimana aku memberikan makan sementara engkau Tuhan semesta alam? Dia berfirman, tidakkan kamu tahu kalau hambaku si Fulan meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberinya? Tahukah kamu bahwa sekiranya kamu memberinya makan, maka kamu akan mendapatiku di sisinya? Wahai manusia, aku meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberikan minum kepadaku. Manusia berkata, bagaimana aku memberikanmu minum, sementara engkau Tuhan semesta alam? Dia berfirman, tidakkah kamu tahu hambaku si Fulan meminta minum kepadamu, namun kamu tidak memberinya? Tahukah kamu bahwa sekiranya kamu memberinya minum, maka kamu akan mendapatiku di sisinya? Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.